Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala jami'i ni'mati la tuhsa abada. Walhamdulillahilladzi sakhkhara lakumul lail wan nahar. Kita bersyukur dialah Allah yang memberikan malam hari, siang hari. Dan dengan malam itu kita bisa tidur dan istirahat dan asbahna wa asbahal mulku lillah. Pada hari ini kita bisa bangun tidur alhamdulillah. Dia pula yang memberikan siang hari nanti. Ya Allah, aku bersyukur dengan siang hari kita bisa beraktivitas. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berfikir. Rasa syukur inilah yang harus menjadi pondasi kehidupan kita. Sehingga menumbuhkan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah menjadi abdan syakura. Abdan syakura yaitu hamba Allah yang betul-betul bersyukur. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan diri kita memberikan salam salawat sebagaimana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita agar kita memberikan salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, cinta kepada Rasulullah SAW adalah gambaran cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menunjukkan cintanya kepada Rasul, di antaranya adalah kita selalu apabila mendengar nama Nabi, kita memberikan salam salat kepada beliau. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. An-nafsul mutmainnah. Ini harga yang mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jiwa yang tenang. Kalau bahasa yang lain, surga dunia. Ya, yang kita tahulah surga dunia adalah an-nafsul mutmainnah, bukan surga dunia dalam kemaksiatan dengan kehidupan hedonistik, materialistik, bukan. Tapi surga dunia adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini dengan yang baik. Inilah surga dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat yang baik maksudnya adalah surga di akhirat. Berarti dunia hasanah adalah surga dunia. Wa qina adzabannar. Lindungilah kami dari azab api neraka. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu nafsul mutmainnah itu tidak bisa didapatkan dengan uang. Orang punya harta banyak justru kadangkala tidak mendapatkan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Seseorang yang calon penghuni surga, apabila datang ajal kepadanya, malaikat mengatakan dan memanggilnya, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul maut, ma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fa'ibadi wadkhul jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan. Kalimat kembali, the first impressionnya, kesan awalnya adalah bahagia. Karena pulang itu mengandung pesan kebahagiaan. Subhanallah. Kita tugas jauh dari tanah air. Ketika kembali ke tanah air, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah. Kita berangkat Jakarta, Bandung. Bandung, Jakarta pulang. Seakan-akan Bandung, Jakarta lebih cepat daripada Jakarta ke Bandung. Padahal jaraknya dia juga. Ya. Jadi kembali itu terasa lebih cepat. Kenapa? Karena ada rasa kegembiraan. Ada kebahagiaan. Subhanallah. Maka ketika kita mendapatkan musibah, bam, innalillah
wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar gembira. Semuanya toh ini semua milik Allah dan kita dalam perjalanan menuju kepada Allah, dalam perjalanan kembali kepada Allah. Ini kan sebuah berita yang menggembirakan. Oh ya, iya, ibarat anak pondok pesantren, gitu. Sebentar lagi kamu libur, pulang. Oh, itu senangnya luar biasa. Ya. Jadi kalau pulang ke rumah, Insya Allah, bahagia. Sama anak-anak sekolah ketika bel pulang, kring, pulang. Wah, bahagia. Subhanallah, subhanallah. Baik, hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tentu kita tahu obsesinya akhirat. Maka dia tenang. Melihat dunia cuma sebentar. Maka itu ketika banyak orang mencari kebahagiaan, sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bersyukur. Toh garis kehidupan adalah ujian. Memang garis hidup adalah ujian. Tapi pondasinya adalah syukur. Itulah menumbuhkan an-nafsul mutmainah. Jiwa yang tenang. Subhanallah. Cuma yang dicinta Allah Subhanahu wa taala dari mana eh, korelasinya, relevansinya antara syukur, nafsul mutmainnah itu di mana? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini rasa, bicara rasa, subhanallah. Rasa, berbicara rasa itu dalam hati kita, di dalam dada kita. Bapak-bapak Ibu, apalagi ibu-ibu tahu semua. Ya. Kalau Anda shopping gitu kan, ke mall atau kemana, biasanya toko-toko itu ngasih bandrol harga X. Diskon sekian menjadi sekian. Berandai-andai harganya yang gampang aja lah. 100.000 diskon 25%. Mak-mak langsung, wih 75.000 murah. Mak-mak tuh, nah, ya bukan mak doang. Siapa aja lah, bapak-bapak juga gitu. Murah, mumpung murah. Apalagi diskon 50%. Ini kok harganya 500.000? Ini aslinya, ini harganya 1 juta. Ah, murah. Bapak Ibu, para perusahaan-perusahaan itu meng-hire para psikolog yang dia ngerti tentang bagaimana jiwa manusia. Kenapa? Jadi 500.000 itu menjadi murah. Kenapa? Karena di otaknya itu harga aslinya 1 juta. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan selalu di mana-mana seceramah. Inilah nama ilmu pembanding. Subhanallah. Agar dia bersyukur. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita tidak belajar ini. Lihat redaksi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Kulu min thayyibat. Makan. Makanan itu coba perhatikan. Makanan yang diharamkan dengan makanan yang dihalalkan banyakan mana? Minuman yang haram dengan minuman yang halal banyakan mana? Barusan saya minum jus. Nah, coba kita sebut jus. Ada jus mangga, jus lemon, timun. Kemarin kita minum jus timun. Timun diparut gitu kan. Ada jus lemon, ada jus Allah. Sekarang minuman yang haram dengan minuman yang halal banyakkan mana? Makanan pun demikian. Tapi kan ada yang haram, Bos. Ada babi, ada monyet, ada buaya. Sekarang bumi ini mayoritas lautan, air ataupun daratan. Pertanyaan. Mayoritas adalah air. Ada laut, ada sungai. Dan bangkainya laut itu semua termasuk, taruhlah kita punya eh, kolam lele. Wah, diangkutlah, dapatlah 100 lele. Itu nggak disembelih. Cuma Allah Akbar. Bismillah. Enggak. Dimati cik, 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 gitu saja. Bangkainya halal. Subhanallah. Domainnya aja banyakkan air di bumi ini. Lahan bumi ini banyakkan air daripada tanah. Belum lagi lautan. Semuanya halal. Sampai pun bangkainya.
Mau dengerin di Hurun kamar mahu kata tuh. wal hillu Sinyalnya maitatuhu. apa? Subhanallah. Dengerin di Inilah kamar kata. baik saya buka Sinyalnya mute besar. ini. Gak apa-apa di sini. Ah, Pak Ustadz, ceramah. baik, mohon maaf saya lupa mute gitu. Jadi tohurun mahu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci dan mensucikan, kita bisa berwudu dan bangkainya halal. Subhanallah. Tidak mungkinlah kita makan ikan teri harus disembelih dulu. Bismillah. Kapan makannya gitu. Mungkin dari situ sudah kelihatan bahwa yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Subhanallah. Ya ladina amanu, hai orang-orang beriman, kulu makan min thayyibat ma razaqnahum, dari apapun yang kami berikan kepada kamu, tapi yang baik-baik. Lihat kata-kata terakhir ini Al-Baqarah 172. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Hidup itu membesarkan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi ringan. Kenapa? Karena kita menghitung nikmat. Allah menghitung nikmat. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian betul-betul mau ibadah, hitung nikmat Allah. Walaupun itu mustahil kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau Anda hitung-hitung nikmat Allah, mustahil Anda bisa hitung. Mustahil. Tidak akan bisa mampu kita hitung. Innallaha laghafurun. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kok bisa bahasan pengampun? Karena kalau kita menghitung nikmat Allah, kita dosa jauh lebih banyak daripada pahala kita. Wah iya, betapa banyak nikmat Allah kita abaikan. Dari sini, ketika kita menjalankan perintah Allah, apapun bentuk kebaikan, itu amat sangat kecil dibanding yang Allah berikan kepada kita. Jadi tenang hati kita. Subhanallah. Kebanyakan kita enggak. Hawa nafsu kita menghitung musibah, menghitung yang buruk. Tuh, ada hujan, nggak ada matahari, hujan terus. Tuh, ini mendung terus. Kapan jemuran kering? Anda hitung dalam 1 tahun banyakkan keringnya atau kena hujannya. Subhanallah. Dari sini kita paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus bin ni'mah apa? Membicarakan nikmat-nikmat Allah. Maka hati kita menjadi tenang. Subhanallah. Betul, saya sakit. Sakit apa? Bla 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 bla. Oke. Sekarang yuk kita hitung organ tubuh Anda yang aktif. Subhanallah. Taruhlah Anda sakit gigi berandai-andai. Alhamdulillah saya nggak sakit gigi. Satu gigi doang sakit. Bandingkan dengan gigi-gigi yang lain baik-baik saja. Belum lagi organ tubuh kita yang lain. Jantung kita, liver kita, ginjal kita, darah kita, paru-paru kita. Mustahil Anda akan hitung. Jadi kita disuruh menghitung nikmat Allah. Kalaulah Anda hitung nikmat Allah, mustahil kita akan hitung. Ini surah An-Nahl ayat 18. Kita hitung nikmat Allah itu mustahil saking banyaknya. Maka ketika kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, jadi ringan. Kenapa? Karena ada pembanding. Nah itulah kalau orang belanja, bapak-bapak, ibu-ibu. Hampir semua toko, diskon, harga sekian. Mahal banget. 500 ribu mahal sekali. Aslinya ini 1 juta. Jadi murah. Betul nggak? Akhirnya mama beli deh. Subhanallah. Itu cara dagang gitu. Karena dimasukkan di pikirannya adalah pembanding. Yang lebih berat akhirnya jadi ringan. Selalu saya katakan, ini cara berpikir rasional. Rasio adalah pembanding.
10 kilogram beratnya. Apakah itu berat atau ringan? Berat. 10 kilogram berat. Tapi dibanding tubuh Anda menjadi ringan. Kira-kira gitulah. 10 kilogram menjadi berat dibanding emas yang kita punya. Kira-kira gitu. Jadi 10 kilogram berat atau ringan tidak bisa dijawab. Kecuali dengan pembanding. Subhanallah. Membandingkannya bagaimana? Ya tergantung membandingnya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat. Ya Allah hanya berapa menit? Hanya berapa menit? Allah nyuruh kita baca Al-Quran. Hanya berapa menit? Habis itu Anda bebas. Subhanallah. Disinilah yang harus kita pahami Bapak Ibu yang cinta Allah semata. Cara hidup mendapatkan an-nafsul mutmainnah adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang kita hafal semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Semua banyak nikmat. Kita ngelihat pasangan hidup kita, Masya Allah. Kita ngelihat anak kita, Allah. Kita ngelihat rumah kita, dikasih nikmat, Alhamdulillah ya Allah. Betapa banyak orang belum punya rumah. Nah, subhanallah. Betapa banyak orang belum punya anak. Betapa banyak orang belum punya pasangan hidup. Yang belum punya pasangan hidup pun bersyukur. Anda sehat walafiat. Betapa banyak orang punya pasangan disiksa, dipukul, disiksa Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjalani hidup itu penuh dengan ketenangan. Tapi ingat ada musuh di dalam hati kita, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu membalikkan itu semua, diputar semua. Yang kedua, setan. Setan pun demikian. Bayangkan, setan itu bersumpah di depan Allah Azza wa Jalla. Bersumpah di depan Allah. Summa la'atiyannahum. Dalam taukid, nun taukid ini selalu saya ulang-ulang ayat ini. Ini pondasi banget. Pondasi banget ya. Karena apa? Ketika kita ngelihat Al-Baqarah 172, yaitu kalau Anda betul-betul bersyukur, ibadah, ya bersyukur. Waskuru in kuntum iyyahu ta'budun. Ya nggak ada lagi kalau benar-benar membesarkan Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, ya bersyukur berarti syukur adalah pondasinya ibadah. Sementara hidup adalah ibadah. Inilah yang dimatikan oleh setan supaya tidak bersyukur. Tsumma la'atiyannahum, ini surah Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarum syakirin. Kita itu disuruh oleh setan ngitung-ngitung yang kagak baik. Coba gini, coba, coba gini, coba gini. Ngomel mulu. Dan kami akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya Allah, ini sumpahnya setan di depan Allah. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Bukankah Bapak Ibu kita keluar dari surga diusir karena tidak bersyukur? Begitu banyak yang dihalalkan. Cuma satu pohon yang diharamkan, dia kejar itu. Dan belajarlah dari Bapak Ibu kita itu Adam dan Hawa. Semua halal. Yang diharamkan satu, malah yang dikejar satu. Minuman yang haram itu harganya mahal sekali. Yang halal, Masya Allah, murah. Timun diparut aja di minuman. Kemarin saya minum timun diparut di pengajian Panglima Polim. Subhanallah. Jadi minuman. Subhanallah. Jahe jadi minuman. Beras kencur jadi minuman. Kunyit jadi minuman. Banyakan mana? Begitulah kita. Ketika kita beribadah, hitung nikmat Allah. Kita sedekah, baik Anda sedekah. Sekarang, aduh sayang duitnya, sayang. Sekarang hitung nikmat yang Allah Anda rasakan. Saya pernah ditelepon jemaah, Pak Arifin tolonglah ke rumah sakit. Orang tua kita sakit-sakitan. Udah dibawa ke Singapura, udah bla 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 di ICU. Ini lagi kumpul kita, ruangan khusus. Akhirnya saya masuk rumah sakit itu, Masya Allah. Baru disambut saya dengan keluarganya.
berapa anak itu dia punya. Nah ini orang tuanya udah sepuh, baru mau masuk ruangan itu Pak Arif ini tahu nggak udah habis berapa? Otomatisnya mana saya tahu. Hmm. Ini udah pakai selang, pakai sonde, pakai ini udah habis miliaran. Kita bawa ke Singapura itu pakai pesawat khusus ambulan. Jadi pesawatnya khusus itu udah berapa? Singapura baik lagi ke Jakarta. Bayangin, organ tubuh kita ini kalau dikuruskan udah nggak kehitung, bukan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar lagi. Kita pernah dengar hari-hari ini di Kamboja orang jual beli ginjal ditangkapin diambil ginjalnya nggak pakai dibius. Orang-orang Indonesia diambil ginjalnya di Kamboja. Subhanallah. Betapa banyak tubuh kita ini mahalnya luar biasa. Terus kita menghitung sedekah. Nah, subhanallah. Maka pakailah pendekatan rasionalitas, yaitu membanding. Rasio itu pembanding. Dan Allah sudah mengatakan, ya, itu nikmat Allah, itu nikmat. Jadi nikmat itu hidup enak banget. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nikmat hidup. Anda punya rumah mewah, belum tentu bisa tidur kan? Mana ada jemaah nggak bisa tidur, kalau nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Saya suruh zikiran. Zikiran ini dari Rasulullah SAW. eh, Diberikan pada Khalid bin Walid. Diberikan kepada Khalid bin Walid. Coba baca. Pada waktu itu Khalid bin Walid pun diserang, akhirnya nggak bisa tidur. Akhirnya saya kasih zikiran ini. Subhanallah. Ternyata tidur itu juga mahal. Walaupun rumah mewah belum tentu bisa tidur. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu, nikmat Allah itu sangat amat banyak. Hidup Anda akan tersiksa apabila tidak menghitung nikmat. Fix, Quran yang berbicara. Coba, tuh hujan, tuh macet, tuh semua dahduh, dahduh. Tuh siapa lagi naruh ember di kamar mandi begini? Harusnya kan di sebelah sana, kapan di sini? Tuh ini sabun pakai jatuh ke tempat bukan di sini. Ngomel terus. Tuh, dahduh, tuh, dahduh. Tuh kaki saya sakit lagi. Tuh, coba hitung organ tubuh Anda yang banyak sehat. Begitu juga ibadah. Bangun tidur sholat subuh, bangun tidur untuk tahajud, apapun nama ibadahnya. Kita tidur sudah sekian jam, sholat hanya sekian menit. Allah, Anda sedekah satu hari seandainya 20.000 saja. Apalagi jadi melarat? Kan tidak. Jangan lihat 20.000, gede udah 10.000 aja. Jangan lihat itunya. Nih, lihat Allah berikan kepada kita begitu banyak. Subhanallah. Kita punya pakaian gini aja, Alhamdulillah. Subhanallah. Kenapa? Karena Anda tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang tidak punya pakaian. Saya masuk ke namanya Dusun Ponjambu. Itu naik gunung ke Padangkala, Padangkala naik lagi Gunung Tua naik lagi Ponjambu. Subhanallah. Saya ngeliat kaos aksi peduli bangsa udah set A set B dibalik ini diputar lagi. Ya Allah, saya menangis ya Allah, ini kotor banget. Gak punya baju lagi. Itu di pegunungan suku Wana dan satu dusun Ponjambu semua masuk Islam, alhamdulillah. Baru kita merasakan ya Allah, alhamdulillah. Baju Anda banyak banget tuh. Memang tidak terhitung saking banyak. Di sana tidak ada baju. Subhanallah. Jadi hitunglah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nggak hidup jadi susah. Yuk kita praktek. Dari pagi sampai siang. Coba hitung nikmat Allah. Dan hitung perintah Allah kepada kita. Dan hitung larang Allah. Amat sangat kecil sekali. Maka setan berjuang mati-matian. Bukan saya akan jadikan dia berzina. Saya akan jadikan dia mabuk. Enggak. Saya akan jadikan mereka tidak bersyukur. Itu surat Al-A'raf. Dia sumpah, saya sumpah di hadapan engkau ya Allah. Saya akan serang manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dibisikin terus, tidak bersyukur. Jadi hidupnya nggak enak. Nggak enak, subhan. Yang begini-begini, tidak ada nafsul maut, menjalankan perintah Allah jadi berat. Kenapa? Berat di sini, karena tidak ada pembanding. Coba hitung nikmat Allah, jadi ringan. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau Anda masuk toko, diskon. Anda ngeliat, kok mahal sekali nih?
ini aslinya bukan 500.000, ini 1 juta. Wah, murah-murah. Nah, jadi murah itu. Semua toko pakai diskon. Kenapa? Membangun impression, membangun rasa, kesan, supaya sesuatu yang jadi ringan. Maka Allah pun sudah mengajarkan kita semua. Hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Anda. Subhanallah. Kita merasakan apapun yang Allah berikan. Coba orang-orang pakai oksigen. Satu tabung oksigen berapa? Betapa banyak orang tidak bisa bernapas. Akhirnya pakai ada apa? Pakai orang yang kena asma. Kita alhamdulillah sehat. Kemarin saya mau nangis karena apa? Teman saya nelfon. Istrinya mulai buta. Padahal tidak ada diabetes, glukoma. Saya juga nggak ngerti. So, kita bisa melihat dia sudah harus dituntun. Bayangin kalau kemana-mana kita harus dituntun. Allahu Akbar. Ya Allah, Alhamdulillah. Nah, mumpung bisa melihat, bacalah Al-Quranul Karim. Melakukan apapun yang Anda lihat, langsung masukkan ke dalam hati. Masya Allah, Subhanallah. Jangan lihat gunung indah, matahari, uh, keren banget. Buanglah itu. Lihat bunga yang indah, ih cakep banget, buanglah. Katakan, Masya Allah, Subhanallah. Jadi hitunglah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka cara melihat orang, dia kebaikannya banyak banget. Anak kita kebaikannya banyak banget. Nah, kadang-kala kita ngasih hadiah sesuatu kepada anak kita karena dia berprestasi. Dia nggak berprestasi, nggak ngapa-ngapain, nggak nyakitin teman-temannya pun udah prestasi. Coba anaknya bandel, bolak-balik dipanggil kepala sekolah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung nikmat, Anda akan mendapatkan an-nafsul mutmainnah, surga dunia. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini eh, apa, Zoom ini dibagi dua nih, habis ini ngaji, ya, baca Quran. Ini Zoom ini sejak saya jadi imam di New York, ya, sampai sekarang masih jalan dari sebelum COVID, ya. Sampai sekarang masih jalan, Alhamdulillah. Jadi nanti besok kita ketemu lagi, ya, kita lanjutkan kajian setiap hari, insya Allah hanya beberapa sesaat sajalah, ya, hanya singkat. Tapi coba praktekkan, praktekkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua kita hitung nikmat. Ih, nikmatnya luar biasa. Dahsyat, dahsyat. Dan kita ternyata menjalankan ibadah amat sangat ringan. Kenapa? Karena kita menghitung nikmat Allah, nikmat Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Semua akan ditanya oleh Allah nikmat Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz. Ustadz.